200. Itu yang baru itu Ampun. Ini video. Oke. nanti saya Oke. kalau memang pemasukannya besar, pemasukannya kalau swasta satu hanya dari mereka atau dari buat segala macam itu ya anu aja lah, apa namanya, anggaran aja lah. Tapi yang utama dari jadi itu, jadi bukan kemudian ini menjadi PJDKI, bukan. Tapi sekali lagi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan itu, baik apa namanya software, hardware-nya dan juga sumber daya manusia. Jadi kita berada di sini. Nah ini Pak Profesor ini yang saya tidak tertarik untuk bahwa tentu kami sangat direkam pada di sini apa namanya mau berikut nanti, karena untuk di pesisir utara Jawa Timur ini belum ada, bahkan sampai ke pesisir utara Jawa Tengah belum ada yang berikut. Di sini yang berikut UNN ya di Malang itu berikut juga. Kemudian di Sabini Rosa, dia Marzuki Mustama. Kemudian di Magetan, itu selatan semua. Sekarang kita punya mitra juga pesantren Tebuireng. Pesantren Tebuireng baru sekali mengadakan seleksi. Itu digabungkan ke Magetan. Jadi itu selatan semua. Jadi kalau sini misalnya memang berikut, saya kira bagus sekali di sampai utara Jawa Timur, bahkan bisa sampai ke Rembang untuk sebetulnya itu sampai utara masih kosong, masih jual. Jadi nantinya yang dibebankan kepada anak itu adalah tadi pendaftaran 1 juta. Kemudian yang kedua, nanti kalau masuk ke training center, transport dari rumah ke training centernya itu ditanggung sendiri. Tapi di training centernya ini yang sering ditanyakan, kita gimana bayar? Enggak bayar. Makanya gimana yang disediakan di training center. Makanya kalau anak yang sudah masuk training center, misalnya 1 bulan kabur misalnya, itu kena penalti bayar 6 juta 1 bulan. Kalau 3 bulan berarti 8 bulan. Karena sayang sekali. Jadi selama di training center itu nggak perlu mengeluarkan duit apa-apa, makan juga biasa. Kemudian untuk belajarnya juga tidak bayar. Itu masuk di dalam tema birokrasi. Nah, sekarang kami akan memakai istilah yang memang dari undang-undang tenaga kerjaan itu dari yang pada itu karena kalau kita pakai istilah magang kadang-kadang salah paham. Kira kayak PKL, padahal ini ya kerja. Jadi seperti tadi gambaran saya seperti itu. Jadi bulan ke-6 itu anak ini sudah dapat 240 sekian ribu. Jadi hampir 25 juta. Ya mungkin kalah dengan jadinya guru-guru di YPS ini mungkin kami. Nah, karena santri saya itu dapat jadi itu, saya itu pengen magang di sana. Saya daftar, tapi ternyata ditolak. Tinggi badan sudah kurang, umur kelebihan banyak. Kalau itu apa namanya maksimal 28, lah saya udah 68 ya. Kebanyakan. Jadi karena apa namanya
bagus sekali, prospeknya bagus sekali. Nah, soal misalnya nanti anak-anak ini misalnya ditarikin oleh lembaga yang merekrut, itu terserah. Kalau di Permas itu yang dikirim dari Permas itu membuat komitmen sendiri ke pesantren itu. Itu membuat di pesantren saya ada yang besok ini pasarannya besok didanai dari Basnas Kabupaten Semarang, didanai satu orang 5 juta untuk daftar 1 juta untuk medical check up, kemudian untuk mengurus paspor karena itu tanggungan pribadi sekitar 5 juta. Nah, nanti bagaimana itu ya komitmennya dengan Basnas, misalnya dia bayar zakatnya ke Basnas itu. Jadi ya terserah. Jadi kalau misalnya kayak Permas di sini mau mau ada komitmen dengan yang dikirim ya kami tidak ikut campur dalam hal ini. Karena di sini terus terang saja dalam perekrutan ini hanya dapat 250.000 per orang itu untuk operasional kami saja. Ya kalau misalnya seperti kami dari Jakarta ke Surabaya, sekarang ada seleksi di Surabaya. Jadi sekarang mau naik mobil, mau naik pesawat itu sama saja Pak Habis. Iya. Tolnya itu. Iya. Tolnya itu mahal banget. Iya. Ya, nanti kami itu minimal ini dari hotelnya misalnya minimal 20 orang ya seleksi. Nggak usah pakai misalnya 1 semester 3 bulan, pokoknya cukup 20 orang langsung seleksi. Kami jadwalkan kayak gini, kami bersama dengan hotel. Pokoknya ada 20 orang seleksi. Nggak perlu nunggu berbulan-bulan atau apa. Sebab kalau nunggu lama-lama anak-anak itu nanti juga protroli. Protroli itu apa bahasa nunggu satu sama yang protroli. Tahu kan ya protroli itu? Ya. Jadi begitu Gus Mati. Jadi seperti itu monggo ini dari hotelnya biar menjelaskan mengenai hotelnya Jaya dan program-program pemasaran dan SPI hotelnya Jaya itu seperti apa. Kami menjelaskan mengenai dari sisi kami ini monggo kami sangat terbuka dan semua pesantren yang sudah gabung kami ikutkan di dalam program-program ini, antara lain sekolah sehat. Itu kami daftarkan 6.000 sekolah di 17 provinsi. Nah nanti bisa di YPM dulu juga ikut di sekolah sehat. Kemudian juga kami punya program bersama dengan Kemendikbud itu SMK TK. Mungkin ini banyak model yang di sini juga. Ya, ya udah gampang, nggak usah lagi ya. Ya, kami juga program membayarkan dengan Menteri PUPR untuk Sinawa. Nah, kami juga untuk sarana prasarana ini kan sekarang Kemendikbud nggak boleh nahan untuk sarana prasarana ya dengan Menteri PUPR. Jadi semua yang ikut dalam merekrut PH dan PP ini kami berikan saja program-program yang kami laksanakan. Ya sekali lagi kami yang punya niat untuk memajukan pendidikan di lingkungan NU, utamanya yang dari luar pesantren juga boleh. Kalau misalnya ada orang yang di kawasan keamanan daftar di YPM ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun penarikan dari soleh. Tapi belum penarikan dari soleh menunjukkan menunggu di dalam kemarin. Meskipun itu dan pendek
saya ini ketua Indonesia. Dan ketua Indonesia memohon untuk mengakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oh ya, ini Pak Ali, silakan. PIP-nya apa ya? lapangan ini tadi di kalender ini sekolah-sekolah kami. Kalau saya hitung ada 20 unit. 20. Saya kerjakan Pak Ali untuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Ismu Himpunan Sekolah Madrasah Al-Fatihah Bergaji dan Masyarakat yang saya hormati Dewan Pembina atau Penasehat Yayasan Bapak Profesor Fakoyodi, yang saya hormati dari Persatuan Jaya dan Penasehat Ibu, yang saya hormati Ketua Yayasan dan Pengawas Yayasan, dan Bapak Ibu sekalian, para orang tua yang saya hormati. Saya sedikit saja nanti selanjutnya diterangkan oleh Pak Ibu dari Jakarta saya. Jadi kami di sini ini sudah dengan mitra-mitra kami, yaitu SMK yang kebanyakan berada di bawah pesantren. Jadi tadi pesantren sudah disebutkan, kemudian SMK dan SMA ya, di Indonesia itu ada 6.000 ya, terutama yang sudah kami selama ini bekerjasama itu adalah pesantren-pesantren di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur ya. Nah kami ya, visi dan misi daripada sini itu terutama adalah pengembangan SDM, pengembangan sumber daya manusia, sehingga ketika kami bekerjasama dengan PT Persaudaraan Jaya itu bukan kami dari sampaikan, tetapi ingin mengembangkan sumber daya manusia warga kami. Jadi kalau mereka nanti bisa berangkat bekerja di Jepang, bisa nabung 5 tahun bahwa setengah miliar tadi, pulang ke Indonesia bisa berusaha, kita juga berusaha ke S1 ya, kuliah lagi. Jadi tidak sampai cuma kerja aja, jadi meningkatkan diri ya, meningkatkan diri itu teman-teman. Nah jadi ini hari ini juga kami dari Naprovi Center itu ya, jauh dari sini tadi habis ngetes peserta pendaftar tenaga magang. Jadi kami sudah berkeliling pesantren dari kemarin tiap minggu nanti keluar kota berkeliling untuk ngetes bersama-sama dengan dari pihak. Nah, oleh karena itu di sini juga diharapkan bisa semua sekolah ini ikut merekrut tenaga magang ke pesantren ini, namanya dari ITB, tapi biasa disebut tenaga magang ya. Merekrut semuanya, jadi bisa semua kepala sekolah dengan unitnya masing-masing. Bikinlah flyer-flyer yang menarik, nanti kami kirimkan ke Pak Profesor, kira-kira syarat-syaratnya apa saja yang harus dipenuhi oleh anak-anak yang mendaftar, ya kan? Tidak harus dibatasi nanti tesnya kapan, ya sampai kapan nggak harus. Jadi sungguh-sungguh setiap unit misalnya bisa cepat bisa memperoleh pendaftar 20 ya, maka tiap unit SLPA itu bisa melaksanakan mandiri, tepatnya di sini juga 20. Tapi kalau misalnya yang daftar ternyata lama ini ya, karena memang tidak gampangnya karena begini, saya pengalaman ini anaknya mau orang tuanya nggak boleh. Kan? Orang
orang tuanya mau, anaknya ya mau. Jadi dua-duanya harus, karena nanti kalau anaknya mau harus ada surat izin dari orang tua tanda tangan di atas materi dulu. Jadi kalau sulit tiap unit itu meletus, tapi nanti untuk mencapai 20 digabungkan aja bisa. Digabungkan unit ini, unit SMK ini, unit SMK ini digabungkan ada 20, bisa langsung minta waktu ke kami. Jadi kami, saya yang sebagai IC pemagangan ke depan ini nanti yang mengatur waktunya untuk melaksanakan seleksi. Tadi pendaftaran 1 juta, pendaftaran 1 juta itu nanti yang 25% untuk PPI dulu, kemudian yang 75% silakan dikelola oleh sekolah sendiri. Jadi 750 kali pendaftar silakan dikelola sendiri untuk pelaksanaan tes, ya, untuk pengembangan kajian berbagai silakan. Jadi banyakkan yang produk ya daripada ke PPI. PPI ini cuma 25%, yang 75% itu pengelola. Jadi monggo diatur seperti itu. Jadi supaya cepat bisa bergabung. Nanti pertanyaan selanjutnya kan ada dari orang tua. Jadi memang harus menguasai, tapi nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Pak Ibu. Kan orang tua ada yang nanya, nanti kalau ke training center bayar lagi ya? Di sana nginep ya? Pertanyaan mau masuk. Nah, di IC-nya kalau dalam flyer, kalau saya mau sama gitu, satu orang aja bisa di IC siapa. Tetapi kalau tiap unit mau mengadakan sendiri, mungkin punya kenalan sendiri ya kan. Silakan di IC-nya masing-masing dari guru di tempat itu. Jadi diharapkan nanti kalau sudah oke 20 silakan minta waktu saya atur, karena kita harus juga berbagi dengan pesantren-pesantren lain supaya tidak bentrok. Jadi saya kira itu saja. Di IC nanti harus mendengarkan penjelasan dari Oscar Ajaib. Ya, jadi kalau ditanyakan nanti kalau sudah 1 juta bayar 1 juta, kalau tes tidak lulus gimana? Uangnya balik apa enggak? Ya kan? Ya boleh lah dibalikin, tapi ditahan aja yang 250 atau yang 500 itu ditahan, baliknya separuh ya. Tetapi sebetulnya ada boleh remedial. Jadi kalau nggak lulus sekali, nggak usah dibalikin uang pendaftarannya, remedial sekali lagi. Mudah-mudahan bisa lolos. Mungkin ya kemarin menghafalkan kosakata depannya untuk berubah dulu. Karena nanti ada salah satu tes tertulis itu adalah kosakata bahasa Jepang. Nah, itu nanti sudah kita berikan dulu sebetulnya. Nanti begitu anak-anak itu mendaftar, itu dimasukkan ke grup WA. Nanti kami dimasukkan, dari Australia dimasukkan, sehingga kalau ada pertanyaan macam-macam, kita sudah bisa. Jadi jelas Bapak Ibu juga di IC-nya ada di situ. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan terus mengemuka, dan kita akhirnya di IC itu harus HP-nya itu kalau bisa siap 24 jam ya, kayak saya ya masih ya. Jadi itu kayak gitu aja. Mungkin mudah-mudahan penjelasan saya bisa lebih tergambar, lebih jelas lagi. Dan nanti soal teknik-tekniknya, ruangan dan sebagainya dijelaskan oleh Pak Ibu dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya? Ya. Sambil menunggu persiapan beliau, kita ini punya best practice untuk praktek untuk program studi banding di Jakarta. Jadi sejak masuk sekolah SMA SMK itu dia masuk SPP, jadi katakan 1 juta untuk biayanya, itu dicicil selama 36 bulan.
sehingga masa SPP-nya itu hanya sekitar 30.000 gitu ya. Nah ini nanti kan tadi katakan di sini yang wajibnya itu kan 250 ya. Sementara apakah berikutnya 750 atau 500 itu nanti bisa kita lihat. Ya, biasa saja seperti itu. Jadi kalau kepala sekolah nanti programnya ini adalah program itu TITP ya, TITP yaitu Technical Intensive Training Program, itu dimasukkan dalam kapasitas di sana yang 1 bulannya bisa saja 30 ke 20.000 Kak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai program pelatihan di kami. Mungkin tadi ada kata-kata PITP ya. Sejak 2019 itu Jepang buka satu visa baru, yaitu visa kerja, di mana kalau PITP itu bukan visa kerja, visa dagang menjadi visa kerja. Ini disebut dengan SSW, Specified Skill Worker. Jadi ini yang kita utamakan ini, tapi ketika nanti kerja belajar ada kebutuhan untuk PITP, itu tidak ada kemungkinan mereka kita alihkan ke PITP. Sebelumnya saya dijelaskan mengenai company profile kami di Kementerian Jaya, di mana Kementerian Jaya sendiri merupakan untuk surat perizinan yang kami miliki sendiri, tapi kami memiliki surat perizinan sebagai training organization dari Dirjen Bina Lapotas Kementerian Perdagangan Kerja Indonesia, yaitu sebagai lembaga pengirim pemagangan ke Jepang untuk PITP sendiri. Sedangkan untuk SSW, karena mereka adalah visa kerja, ini adalah di bawah BP2MI ya. Dan kami memiliki dan juga kami juga memiliki kerjasama dengan PSMI di Jepang. Ini adalah gubernurnya, Dr. Miyagi, pada saat beliau datang ke kantor kami dan menandatangani MOU dengan kami. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pusat kabar kami saat ini ada 10: Jakarta, Ponorogo, Depok, Bandung, Malang, Garut, Bogor, Semarang, dan Bali. Dan kalau kita bersama di Makassar. Untuk dari kantor kami sendiri, karena ini sifatnya nanti kereta asrama, yang fasilitasnya standar, harus ada asrama, kemudian berkelas, pantry untuk bisa masak dan lain-lain. Kami juga didukung oleh guru-guru bahasa Jepang. Saat ini kami ada sekitar 169 tenaga pengajar bahasa Jepang, di mana 7 atau 8 yang Jepang aslinya. Nah, ini adalah biasa penjelasan kami ke para peserta kenapa sih mereka harus ke Jepang. Ya, karena memang negara Jepang ini adalah negara dengan teknologi maju. Jadi ketika nanti anak-anak kita itu mau ke Jepang, mereka akan bekerja di Jepang, otomatis mereka akan bersinggungan dengan teknologi yang sudah dipakai di Jepang, sehingga mereka memiliki pengalaman yang lebih daripada mereka yang belum tidak memiliki pengalaman di Jepang. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan usia produktif di Jepang itu sangat tinggi. Saat ini untuk rata-rata usia penduduk Jepang itu 49 sampai 50 tahun. Jadi kalau kita ke Jepang, terutama ke daerah pedesaan, itu sangat sulit melihat orang anak muda ya.
biasanya umur 70, 80, bahkan ada yang umur 100 tahun. Itu biasa kalau di mereka. Sehingga mereka untuk bisa mempertahankan roda ekonomi mereka perlu bantuan dari relasi. Dan sebaliknya di Indonesia kita ada bonus demografi, di mana anak muda kita banyak. Nah, sehingga kita bisa menutupi kebutuhan dari Jepang itu dengan bonus demografi yang kita miliki. Kemudian berikutnya ada sikap dan budaya disiplin. Dan seperti kita ketahui Jepang budaya disiplinnya sangat tinggi ya, terutama untuk waktu mereka sangat strict. Bahkan mungkin Bapak dari tahu Shinkansen ya, Shinkansen itu misalkan dia jadwal berhenti di satu stasiun jam 12.13, maka dia 12.13 harus datang. Dan itu dia nggak lama, paling 1 menit gitu, berangkat lagi. Jadi kalau kita nggak tepat waktu itu pasti akan ketinggalan. Dan itu memang di keseharian mereka itu mereka biasa seperti itu. Dan diharapkan ketika generasi muda kita bisa ke Jepang bekerja di sana, mereka bisa punya sikap dan budaya itu. Mereka bisa meniru sikap dan budaya itu untuk bisa mereka nanti gunakan di Indonesia. Berikutnya adalah mengenai kondisi alam dan musim yang berbeda. Ya kita ketahui Jepang punya 4 musim ya, jadi mereka bisa mengalami juga musim-musim itu, baik musim semi, musim panas, musim gugur ataupun musim dingin Jepang. Nah kemudian untuk keunggulan bekerja di Jepang dibanding di Indonesia ya, yang pertama adalah pengalaman kerja mereka akan bertambah. Tadi saya sudah sampaikan, mereka akan menggunakan peralatan yang mutakhir. Jadi mereka bisa memiliki pengalaman bagaimana mengoperasikan, kemudian juga tahu mekanisme mesin tersebut seperti apa, dan itu ketika mereka pulang ke Indonesia itu akan jadi suatu pengalaman buat mereka. Ketika mereka misalkan mau berkarir di perusahaan Jepang Indonesia, itu perusahaan Jepang pasti kita yang lebih memilih mereka yang punya pengalaman bekerja di Jepang. Yang kedua adalah memiliki kemampuan bahasa Jepang. Ya, karena dari sebelum berangkat mereka akan kita latih untuk bahasa Jepangnya. Setelah di Jepang pun mereka akan menggunakan bahasa Jepang ini. Jadi ketika mereka pulang, diharapkan kalau mereka memang mau berkarir di Indonesia, bisa jadi mereka bisa jadi penerjemah, bisa menggunakan skill ini. Kemudian berikutnya adalah memperluas relasi. Karena nanti di Jepang sendiri mereka teman kerjanya bukan hanya orang Jepang, ada orang Vietnam, ada orang Myanmar, Filipina, bahkan Brazil, Peru dan lainnya. Nah, jadi mereka akan memperluas lagi wawasan mereka, dengan banyaknya relasi mereka. Dan yang terakhir adalah menambah tabungan. Tetapi Pak Jayadi juga dijelaskan bahwa untuk santunya itu bahkan bisa sampai mendapatkan lebih dari 20 juta per bulan. Jadi ya itu diharapkan mereka bisa menabung dan juga nanti untuk digunakan sebagai modal untuk masa depan mereka. Berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai spesifikasi skill worker sendiri. Ini adalah visa SSW, visa kerja yang diperkenalkan di Jepang ini sejak tahun 2019. Dan yang bisa apply untuk visa ini hanya 8 negara saja, termasuk salah satunya dengan Indonesia. Untuk visa ini nanti akan dikategorikan untuk 12 kategori industri. Jadi mereka akan bekerja sebagai tenaga kerja berkemampuan khusus dan bukan sebagai trainee atau pemagang. Dan ini persyaratan-persyaratannya bisa diperoleh di Jepang maupun di Indonesia. Ini adalah kebutuhan mereka dan 12 bidang ini ada perikanan, manufaktur makanan, beauty cleaning, konstruksi, pertanian, perawatan Asia, perhotelan, industri layanan makanan, perbaikan dan perawatan mobil, industri bahan dan industri pembuatan kapal dan mesin kapal, serta industri penerbangan. Ini target mereka lumayan besar dari kebutuhan mereka.
dalam 5 tahun itu cukup besar. Nah, kelebihan visa SSW dibanding di TITP tadi ya. Kalau TITP itu biasanya mereka maksimal kontrak itu 1 atau 3 tahun, tergantung bidang kerjanya. Ada beberapa bidang kerja yang bisa sampai 5 tahun tapi sangat sedikit. Tapi kalau untuk SSW tingkat 1 ini adalah mereka bisa izin tinggalnya itu maksimal sampai 5 tahun. Walaupun nanti untuk kontrak kerja mereka tetap diperpanjang tiap tahun. Kemudian untuk tunjangan mereka akan disamakan dengan orang Jepang yang memiliki skill yang sama dengan mereka. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Jepang atau orang asing. Termasuk untuk cuti juga. Nah, setelah selesai 5 tahun, mereka bisa mengikuti ujian untuk ke SSW tingkat 2. Di mana untuk SSW tingkat 2, mereka nanti tidak ada batasan waktu lagi. Jadi bisa mau 10 tahun, mau 15 tahun di sana, atau bahkan mungkin sampai pensiun di sana. Selama perusahaan itu masih mempekerjakan mereka, itu mereka bisa. Dan juga bisa membawa keluarga, jadi bisa bawa anak istri. Itu untuk SSW tingkat 2. Untuk mendapatkan visa SSW itu persyaratannya hanya 2 sebenarnya. Yang pertama adalah mereka memiliki sertifikat bahasa Jepang selevel N4. Kemudian yang kedua adalah sertifikat kemampuan, skill atau keterampilan sesuai dengan sektor bidang yang dituju, yang tadi 12 tadi. Nah, kalau mereka punya 2 sertifikat ini sertifikat bukan dari Indonesia, tapi yang menyelenggarakan adalah badan yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Kalau punya 2 sertifikat ini, mereka berarti bisa apply untuk visa SSW. Nah, tujuan program kami adalah bagaimana para peserta kami bisa mendapatkan 2 sertifikat ini. Itu adalah tujuan utamanya. Setelah mereka mendapatkan 2 sertifikat yang dibutuhkan ini, mereka akan kami perkenalkan pada perusahaan klien-klien kami di Jepang yang membutuhkan SDM dari Indonesia. Nah, ini adalah contohnya. OTAP itu adalah badan yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk menyelenggarakan sertifikasi kemampuan bidang pengolahan makanan. Ini sertifikat pengolahan makanan ya. Nah, ini kalau ini untuk bahasanya. Jadi nanti masing-masing bidang itu beda-beda penyelenggaranya. Sedangkan untuk persyaratan pelatihan di kami itu yang pertama adalah lulusan SLTA, minimal lulusan SLTA. Kemudian umur antara 18 sampai 25 tahun. Tapi mungkin kalau misalkan memiliki skill khusus itu 27 atau 28 kami masih bisa terima. Kemudian tinggi badan minimal 160 untuk pria, 150 cm untuk wanita. Kemudian BMI ideal dalam artian tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Kemudian tidak bertato dan tidak bertindik untuk pria. Kemudian untuk sehat jasmani dan rohani ini nanti akan melalui medical check up. Dan yang terakhir adalah memiliki SKCK. Sekarang saya akan sampaikan mengenai peluang kerja dengan visa SSW ini. Tadi saya sebutkan ada 12 bidang. Tapi saat ini untuk kebutuhan yang cukup besar adalah pertama perikanan, kemudian konstruksi, pengolahan makanan, pembersihan gedung, dan pertanian. Dan sebenarnya ada satu lagi untuk caregiver. Caregiver itu adalah perawat lansia. Nanti di panti jompo di Jepang. Itu cukup besar juga. Cuman itu harus dari misalkan SMK kesehatan atau lulusan keperawatan. Untuk perikanan, sektor bidang perikanan ini terbagi 2. Yang pertama adalah perikanan tangkap. Nah, kalau untuk perikanan tangkap, pihak Jepang itu mintanya yang dari SMK Kelautan dan Perikanan.
Tapi yang selain itu ada untuk budidaya perikanan. Nah, kalau untuk budidaya perikanan itu mereka bisa bidang dari SMK biasa pun tidak masalah. Nah, untuk masa kontraknya ini maksimal sampai 5 tahun. Kemudian gajinya ini antara 15 sampai 20 juta per bulan. Contoh pekerjaannya ini antara lain pemberian makanan, pengiriman, penggantian jaring dan lain-lain. Kalau untuk budidaya biasanya kita banyaknya budidaya ikan tuna, ikan kakap, salmon, dan sebenarnya yang paling banyak sekarang ini adalah budidaya rumput laut. Ini tahun ini dari sini juga banyak yang masuk ke sini. Rencana di bulan September nanti ada 70 orang yang berangkat untuk budidaya rumput laut ini. Kemudian yang kedua adalah sektor industri konstruksi. Konstruksi ini juga sama, masa kontrak, masa tinggal maksimal di PP Isminu akan ngomong ke anak-anak gitu. Saya kan akan membuka nanti dengan Pak Kiai ini, Ketua Umum Isminu membuka pelatihannya. Saya akan ngomong bahwa harus bulatkan tekadnya. Jangan sampai dia sudah ngikutin tes, dinyatakan lulus, kemudian ngikut training, ternyata di tengah jalan kayak males kan, bosen kayaknya ini lah, itu malah kena penalti itu nanti. Jadi jangan sampai anak-anak yang mau daftar magang itu jangan sampai tekadnya setengah-setengah. Makanya di awal itu harus ada surat izin dari orang tua, ditandatangani dengan materai 10.000. Artinya anaknya mau, orang tuanya boleh, gitu ya. Jadi monggo, karena memang merekrut itu selama ini memang agak sulit walaupun kelihatannya gampang, ya. Ini tadi di Nahrawi Center itu dari awalnya 19, turun 17, turun lagi katanya 15, terakhir tinggal 10, yang datang cuma 4. Ya, sudah bayar, yang 10 sudah bayar 1 juta, tapi yang datang 4. Berarti yang 6 sudah jelas gugur kan, nggak datang kan, kecuali nanti dia ikut lagi di gelombang berikutnya, gitu ya. Nah, jadi dipastikan bahwa anaknya mau, orang tuanya menyetujui, ya kira-kira yang anaknya yang rajin lah ya. Jadi kalau anaknya nggak rajin, tukang males-malesan, apalagi secara fisik pakai tindik segala macam, ya udah pasti udah nggak lolos. Selama ini yang lolos itu biasanya antara 50 sampai 60% di tes pertama loh ya. Nah, di tes pertama itu kan ada yang pertanyaan, kalau nggak lulus gimana uang yang pendaftaran 1 juta itu? Itu diserahkan kepada masing-masing pihak yang merekrut. Mau dibalikin semuanya 1 juta boleh, mau dikembalikan separuhnya boleh, mau dikembalikan karena ada biaya 250 di sektor ke Isminu, maka yang dikembalikan 7,5 boleh. Jadi monggo terserah. Ya, jadi kalau nggak lulus, gimana balik nggak? Ya, mungkin kasihan balikin aja mungkin separuh. Yang 250 kan harus disetor ke Isminu. Dengan jumlah yang tes itu, semuanya itu sudah menjadi kesepakatan. Kalau 20 misalnya 25% berarti yang ada 20 juta, yang 15 juta untuk mengelola sendiri, tesnya itu yang 5 juta disetor ke PPS. Cukup itu biar yang lain. Iya, monggo. Silakan yang kedua. Saya tahu, terima kasih Bapak, saya dari SMK YPF 2. Saya lihat dari yang dipaparkan itu mudah-mudahan ada salah di kesimpulan saya. Yang dimaksud dengan zero cost itu tadi kayaknya dana talangan, kalau haji mikir begitu.
Yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan sekolah GPM yang sudah banyak PK. LPK kami dalam pembelajaran itu seandainya menggunakan LPK sampai kita mendapatkan sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat budaya Jepang. MCU-nya kita urus sendiri mulai awal, sehingga ketika sudah MCU kemudian ikut LPK-nya yang ada di sekolah PK itu karena ada biaya dari sekolah PK, kemudian tinggal SO-nya saja yang ikut dari PT Bapak. Diperbolehkan apa tidak? Maksud Saya jawab langsung tidak, karena Barcelona OS punya standar sendiri. Ini pesantren Miftahul Ulum Ciamis itu punya kerjasama dengan Kemendikbud karena mereka ada SMK PK-nya. Itu anak kelas 12 semester terakhir itu kan ikut ya LPK-nya Kemendikbud bahasa Jepang itu. Tetapi Senin sampai Jumat tetap sekolah, jadi hanya Sabtu Minggu. Nah, saya tanyakan kepada Sajo Miyajima, apakah boleh ini? Jawabnya langsung tidak, karena standarnya beda. Ini 6 bulan, tapi intensif, Senin sampai Jumat, dan tinggal di satu asrama. Kalau yang ikut itu kan tidak tinggal di asrama, dia pulang balik, jadi tidak intensif. Meskipun ada sertifikat misalnya, tetapi prosedurnya tetap. Tetapi Pak, kalau sesuai dengan prosedur itu ikut seleksi, meskipun bahasa Jepangnya sudah punya sertifikat itu, terus punya sertifikat budaya Jepang segala macam, tetap ikut seleksi. Nanti kalau lulus dan memang itu sertifikat itu memang akurat gitu, kan ikut training centernya di Osaka kan cuma sebentar Pak. Kemudian bahasa Jepangnya juga bagus. Tetapi itu tidak kemudian otomatis kalau sudah begitu kemudian otomatis berangkat, enggak. Tetap lewat tes ya, seleksi, kemudian MCU dan seterusnya itu. Gitu. Ya bukan tidak boleh, ya boleh, tetapi tetap prosedurnya seperti itu. Prosedurnya seperti itu. Jadi tetap ikut tes, kemudian kalau memang sudah pinter, maka di training centernya juga tidak lama. Itu artinya nanti pengembalian zero cost-nya tidak terlalu besar. Kalau itu durasi latihan. Iya. Karena mesti 37. Enggak mesti Pak. Enggak mesti 37,5. Kalau full 6 bulan memang 37,5. Ya, tapi kalau 1 bulan misalnya 6 juta. Kalau kalau 2 bulan ya cuma mengembalikan 12 juta. Santri saya itu 2,5 bulan, ya kenanya 3 bulan, 18 juta, potongannya lebih kecil. Bagi 10 bulan, jadi 1.800.000 sebulan. Pelatihan di LPK itu tidak 1 minggu, Pak. Ya. Malah Senin sampai Jumat. Lah ya sama dengan LPK. Dan artinya, mohon maaf, seandainya kan ini ada kaitannya dana dari PK untuk memanfaatkan dana dari PK. Artinya ketika pelatihan daripada LPK yang mengadakan pelatihan ini, kan MCU-nya juga ada yang di-cover. Artinya supaya yang dimaksud dari zero cost itu tidak terlalu banyak gitu Pak. Artinya kita sebenarnya ini katakanlah ada tes lagi loh. Seandainya dari LPK jenengan atau PT jenengan itu meragukan seumpama, apakah tidak perlu hanya dites ulang lagi tanpa harus ada pembelajaran awal? Loh begini, seperti yang tadi saya katakan, kalau langsung berangkat gitu menggunakan sertifikat itu tidak bisa. Tetapi kalau
sudah punya sertifikat itu, lalu sesuai dengan prosedur ini, daftar, kemudian ikutin tes, kemudian MCU, kemudian ikut di training centernya, boleh. Kalau memang sudah pinter, kita tidak meragukan, tapi karena Oselna punya standar sendiri ya. Kalau memang dia pinter, maka nanti di training centernya tidak lama. Artinya menggunakan bridging fund-nya, ya. Kalau zero cost itu tadi disebut sebagai dana talangan, memang bridging cost, ya. Bridging fund memang harus diakui talangan. Tapi ketika saya sampaikan itu kan bridging zero cost itu bukan berarti free, ya bridging fund, dana talangan itu dari Oselna. Nah sekarang begini, yang diberikan kesempatan untuk zero cost hanya Hisminu. Oleh karena apa? Oselna ini harus mengeluarkan duit banyak sekali kalau semua dikasih talangan. Sekarang kalau 1.000 saja misalnya itu 37,5 juta kali 1.000 udah 37,5 miliar harus keluarkan dari Oselna. Karena itu melalui Hisminu saja. PGR itu minta, tapi oleh Sacho Miyajima diarahkan juga untuk dengan ikut Hisminu. Kami sudah diskusi kemarin dengan PGRI dan akan dilanjutkan besok ya Pak Ibnu ya. Jumat apa Jumat. Itu loh. Jadi Pak, saya jawab tadi tidak. Itu kalau langsung mau berangkat tanpa melalui prosedur-prosedur itu, harus tetap melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Berarti kalau ikut jenengan mutlak harus ikut training center. Iya. Pembelajarannya nggak bisa di YBM. Nggak bisa. Jadi ikut di training centernya Oselna. Kalau dia memang pinter, ya paling sebulan, nggak lama. Dia mengembalikan cuma 6 juta kan dari dana talangan itu. Kalau yang sudah bukan tidak mungkin nanti misalnya di sini ada gedung Rusunawa yang berkapasitas minimal 100 itu bisa dijadikan training center sini karena Surabaya belum ada. Yang ada di Malang sana. Minimal berapa 100? 100, kapasitas 100. Jadi kayak di Unwahas itu ada Rusunawa. Kapasitasnya 200. Sana langsung dipakai Oselna untuk training center dan itu disewa, Pak. Bukan kemudian gratisan, Pak, disewa. Yang di UIM kemarin Universitas Islam Makassar itu juga 200 kapasitasnya, langsung disewa. Jadi disewa itu enggak kemudian gratisan saja. Program PK ini kan kalau yang disebutkan tadi kan bahasanya kan kalau kita bahasakan tidak bisa ngikut program PK. Kenapa? Karena itu programnya untuk alumni yang benar-benar sudah lulus. Nah program PK-nya karena kita itu berangkatnya di bulan Mei yang akhirnya keputusan dari direktur itu harus di kelas 11 atau yang sekarang nanti naik di kelas 12, maka dia belum lulus kan belum bisa berangkat Pak. Nah, ya. Makanya maksudnya Pak Nas itu tadi bagaimana anak-anak ini kalau ikut di RPK yang lain jadi tinggal nanti lulusnya selesai tinggal SO-nya. Ya itu jawaban saya tidak bisa. Artinya antara RTK kan standarnya beda. Iya, Oselna punya standar sendiri. Dan selama ini Oselna PTOS itu sudah bekerja sama dengan perusahaan banyak sekali dan yang dari Oselna itu dianggap kualitasnya tinggi gitu. Maksud saya ini, artinya kita itu hanya ngikut di pelatihan bukan di berangkatnya. Maksudnya ikut di pelatihan. Ikut di pelatihannya. Pelatihan LPK. Jadi PK itu bukan berangkatnya, tapi di pelatihannya. Bukan berangkatnya. Bukan berangkatnya, tidak ada hubungannya dengan kecuali kalau memang yang pada saat dia proses mulai bulan Maret itu sampai berangkat kelas 3 kemarin ya, alumni bisa sampai berangkat itu tidak ada masalah, clear gitu ya. Tapi yang sekarang itu adalah kelas 11 yang naik kelas. Nah ini nanti maka posisinya anak itu meskipun ikut pelatihan dia belum bisa berangkat kenapa belum lulus. Iya. Itu loh Pak.
makanya apakah dibalik memungkinkan syaratnya tamat dulu. bisa Nggak bisa ikut belum pelatihannya tamat. saja. Ya, kalau mau ikut pelatihan kan harus ikut seleksi dulu, Pak. Iya, Dan kalau ikut seleksi itu minimal berijazah pelatih. SLTA, Pak. Kalau dia belum punya ijazah, Nggak bisa. belum lulus nggak bisa. Kan? Iya, memang Jadi beda-beda. Kalau yang di Ciamis itu yang diajukan ke kami itu anak kelas 12 semester kedua itu ikut pelatihan. terus Iya. yang semester 2 artinya dia sebelum lulus. Iya, sebelum lulus, Pak. Nah, sekarang Ini memang bukan untuk PK, Pak, ya. berarti ini Ya, terus gimana? Terus gimana? Ya, Bisa artinya memanfaatkan PK. gitu loh, Bu. Nah, ini syaratnya harus lulus, Pak. Syaratnya harus lulus dulu. Harus lulus dulu, Pak. Jadi- Punya ijazah dulu, Pak. Jadi kalau nggak punya ijazah, Nggak ya bisa nggak bisa daftar. dites karena nggak bisa. Nggak bisa Syaratnya harus daftar. ada ijazah dulu. Jadi syaratnya bukan untuk yang kelas 12 atau kelas 11. Syaratnya adalah untuk yang sudah lulus. Itu. Yang anak sudah ikut program Jadi- PK, itu peluangnya lebih terbuka daripada yang belum, karena sudah ada training awal. Iya, sebenarnya Barangkali ada di pengalaman lapangan, barangkali ada maaf ya. PK itu kan ketika proses lagi di sekolah. ya. Kemudian seandainya dia keluar dari sekolah, katakan dari IPS, kemudian ikut PP jenengan, LPK panjenengan. Iya. Selama ini ketika dia sudah punya sertifikat bahasa Jepang dan budaya Jepang, kira-kira menempuh waktu berapa lama, berapa persen dari yang biasa disediakan waktu yang ada? Enggak, kalau dia sudah ikut LPK kemudian kok keluar dari JPM belum lulus ya tetap nggak bisa, Pak. Harus lulus dulu, Pak. Lulus Punya dulu. ijazah Enggak, dulu. artinya LPK ini sebagai pendamping, Hah? sebagai pendamping dipertimbangkan gitu, Pak. Loh, lah iya itu dipertimbangkan, iya daftar dulu, seleksi, lolos, kemudian ikut training centernya Oselna. Pak, maksimal itu 6 bulan, maksimal. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ibnu. Kalau lebih dari 6 bulan maka nanti akan dikenakan biaya sendiri, 1 bulannya dikenakan berapa. Kalau dia memang sudah pinter, Pak, karena sudah ikut LPK, ya mungkin 1 bulan dia cukup Berangkat. selesai. Di Yang berangkat. penting bahasa Jepangnya mencapai standar level M4. Iya. Sama ininya kan ya, bedanya kalau yang di Oselna itu kan ada training terkait dengan keterampilan, bukan hanya bahasa. Ada keterampilan. Ada, Pak, sesuai dengan Kalau di LPK ini kan ada keterampilan, Pak, cuma bahasa mawon. Bahasa dan budaya. budaya. Kalau di sini itu keterampilan bidang yang mau diambil, Pak. Jadi prosesnya kan gini, Pak. Saat 1 bulan itu kan akan mendapatkan atau didatangkan perusahaan gitu, Pak, Iya. wawancara sesuai dengan akhirnya kalau setuju anak itu dipilih, suruh milih perusahaan ini, ditawarkan oke setuju dengan perusahaan ini, keterampilan apa yang dibutuhkan, maka nanti pihak LPK ini akan memberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi di perusahaan itu. Nah itu kalau Semuanya. kalau LPK bisa seperti itu karena kebutuhan dari Oselna sesuai dengan mitra-mitra perusahaan-perusahaan mitranya Oselna OS di Jepang sana. Kan suatu ketika nanti yang dibutuhkan banyak sekali otomotif, tapi nanti lain kali bisa otomotifnya juga ke infrastruktur. Nah, sekarang ini yang banyak dicari misalnya perikanan. Nah, apakah LPK bisa mendeteksi itu lalu LPK memberikan pelatihan keterampilan untuk perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya gitu. Lagi kan ini perusahaan bir, Ya. kan ya menawarkan ke Orang aktif dulu tuh perusahaan. Iya kan, saya mau nanya dulu Pak. Jadi untuk PK ini Bapak udah ada kerjasama dengan LPK? Udah ada belum? Kalau yang PK sudah ada ya? Sudah. Bahkan yang pemberangkatan kemarin kita sudah ada tim mahasiswa yang sudah sekarang mulai proses pelatihan. Berarti dia SO juga ya? SO. Oke. SO Ya. bukan Terkait PK ini, kami ada beberapa sebenarnya beberapa pengalaman. Kami ada banyak sekolah-sekolah, terutama kami ada kerjasama dengan Distrik DKI Jakarta. Itu SMK yang mendapatkan SMK PK itu ke kami. Kami menunjuk kami sebagai LPK-nya. Nah, ada dua skema di sebenarnya. Pertama untuk yang kemarin itu
ketika mereka yang udah lulus ya Pak ya, yang udah lulus, yang kelas 12 udah lulus, itu mereka masuk ke program kami yang tadi. Tidak ada masalah. Nah dari itu dari potong mereka per orang kan 15 juta, dapatnya 15 juta kan Pak ya? Dari maksimal itu. Ya, maksimal. Biasanya itu mereka itu akan kali potong 15 juta dari yang 39 juta. Jadi yang dibebankan ke peserta itu 39 kurangi 15 juta. Itu yang untuk yang kelas 12 yang lulus. Nah, sedangkan untuk yang kelas 11 sekarang yang saat ini kami sedang lakukan dengan Disdik adalah di semester genap nanti 6 bulan mereka kan PKL harusnya. Iya. Itu mereka akan dimasukkan ke training center kami Sebagai LPK. sebagai jadi mereka bisa pengganti PSG ya. PKL. Coba tadi disebutkan semester genap di tahun ajaran baru ya. Nanti ya. Ya nggak bisa tuh Pak kalau laporannya Desember. Nggak tahu, tapi kalau distrik mereka distrik Jakarta ya, mereka melakukan seperti itu. Nggak bisa sama Ya, sama ya. Oke, silakan sekarang tambahan dari ini yang bursa efek ini. Bursa kerja. Pak Nur Musalin silakan. Begini Pak, mohon maaf. Untuk sekolah PK itu kemarin fintech terakhir itu awal pelaksanaan pemagangan mulai dari Juli sampai Desember. Dan maksimal karena pelaporan paling akhir tanggal 31 Desember. Kemudian ada bimbingan kemarin untuk mencari LPK itu disarankan ada NSU-nya. Kemudian ketika pembelajaran ini karena tidak menjadi siswa kelas yang sudah lulus, siswa kelas 11 yang naik ke kelas 12 berarti kan antara Juli sampai Desember itu semester ganjil. Nah, di situ ketika pembelajaran harus ada foto kegiatan yang menggunakan mode timestamp. Jadi kalau di sekolahan berarti pada saat itu titik koordinat waktu tanggal disebutkan. Nah kemarin mohon maaf saya menemukan LPK itu begini, nanti sampai Desember saya latih, kemudian pemberangkatannya itu nanti setelah itu lulus. Jadi selama saya tanya selama 6 bulan Januari sampai Juni bagaimana? Kalau mereka itu mau memperdalam lagi silahkan itu itu Pak, mohon maaf ini mas saya menemukan ini. Jadi untuk memperjelas tadi bahwa laporan kita itu dibatasi maksimal 31 Desember. Tapi tadi Bapak mohon maaf di Jakarta itu enggak sama seluruh Indonesia termasuk BPK Indonesia bahwa laporan maksimal itu 31 Desember. Dan saat ini saya bersama sendiri mencari LPK yang bisa seperti itu, yang pembelajarannya ada di sekolah. Karena itu nanti kalau tidak menggunakan itu nanti resikonya ditanggung oleh sekolah karena sekarang ada model dan sistem itu tadi. Itu loh. Ya. Utang kelas sekolah gitu. Itu penjelasannya, mohon maaf Pak. Terima kasih. Oke. Kalau untuk semester ganjil kemungkinan akan sulit Pak. Iya. Kalau kami pribadi akan sulit. Karena tadi kami ketika mereka masuk ke training center kami, itu kami bukan hanya bahasa Jepang, tapi kami akan monitor mereka 24 jam di situ, disiplin dan lain-lain gitu. Jadi ketika di sini budaya kerja. Secara bahasa bisa saja dilakukan, tapi faktor-faktor lain kami tidak bisa monitor. Jadi terus kami mungkin kita tidak bisa berjodoh untuk program ini. Artinya program PK itu tidak bisa disandingkan dengan program ini. Kita harus mengambil yang dari Osel Majaya ini mengambil yang alumni Pak, bukan PK ini, bukan alumninya siap. Ya, karena diri program LPK juga bisa, tapi lulus dulu. Oke. Ini kan begini, yang tadi saya ceritakan Ciamis itu ikutnya kan Jawa Barat. Itu anak-anak itu ikut pelatihannya di PK itu di semester terakhir Pak. Ya di kelas kemarin masih bisa. Enggak, kelas 12 semester terakhir.
Jadi itu artinya kan semester genep kan itu. Iya. Jadi itu di Ciamis Pak, Jawa Barat Pak. Nah ini DKI Jakarta. Kalaupun bisa, itu hanya berlaku untuk DKI Jakarta. Jadi di ngelom sepanjang sini ini nggak masuk DKI Jakarta Pak. Bukan daerah istimewa. Sekarang sudah nggak istimewa lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini menarik ini. Ada solusi yang akan kita hadirkan nanti dalam bentuk workshop. Ya, antara PK dikawinkan dengan Osela, apakah Osela sebagai LPK-nya PK seperti DKI sama itu. Dan ini adalah decision maker-nya sudah saya datangi, yaitu Pak Fajar, Direktur Vokasi yang menangani PK ini. Dia adalah Direktur Poltek Madiun. Kami diskusi dengan Pak Hari Purwanto, dengan Pak Fajarnya, dan sedianya hari ini bisa hadir. Memang sengaja nggak saya pengen tahu awalnya dulu masalah yang muncul apa. Ternyata di sini bisa. Contoh saya pribadi, saya dulu STM Pembangunan 4 tahun, 3 tahun adalah yang seperti ini, ditambahi 1 semester itu untuk program PK itu, yang setengah semester untuk full persiapan dicarikan kerja. Nah, kali ini bisa kita jadikan opsi. Jadi paling tidak ada 3 opsi. Pertama nyel, ya itu. Kedua adalah yang mengawinkan PK dengan Osela. Ya. Yang ketiga adalah kita merubah kurikulumnya, yaitu semester 1 sampai semester 5 itu adalah kurikulum nasional dengan plus PK-nya. Yang 1 semester full untuk pelatihan yang bekerja, yang akan bekerja. Ini opsi-opsi nanti akan kita tawarkan dan akan kita undang direktur, dan itu nanti karena direktur vokasi ini nangani SMK dan direktorat vokasi, di sini hadir juga teman-teman vokasi, maka akan kita adakan pertemuan yang sedianya sama. Taiwan juga begitu. Taiwan itu adalah untuk mahasiswa yang nyel mahasiswa, tidak boleh nggak mahasiswa. Itu namanya program yang magang. Magang tapi dapat bayaran semester 4 langsung dilatih setengah tahun kalau memang bisa, kalau enggak ya 2 bulan bisa langsung berangkat. Semuanya juga zero Pak. Nah itu nanti kita akan hadirkan di situ. Kemarin kami dengan Dr. Dayat, Rektor UMA sudah menugaskan Ibu PLT Rektor, Ibu Desi. Nanti akan kita lanjutkan ini. Kita akan atur waktu di mana akan bisa kita hadirkan lembaga-lembaga yang tadi kita bicarakan, termasuk mungkin Osela kalau memang nggak bisa hadir offline ya kita online ya. Nah nanti kita konkretkan, termasuk opsi-opsi yang dana talangan tadi itu. Nah termasuk 20 unit yang ada di YPM, makanya kalau kita langsung aja YPM ya, karena YPM itu ada BLK-nya, Badan Latihan Kerjanya. Kalau kita bangun untuk 100 orang, kita punya tanah 3 hektar yang sudah digunakan di Wonosalam, sama kalau ada waktu kita ajak ke sana. Nah itu kemudian nanti juga opsi yang lain-lainnya, antara lain dari aspek suddenly yang tiba-tiba mogok, tiba-tiba macet, macam-macam, gimana ngatasinya. Itu saya pikir tindak lanjut yang akan kita lakukan. Saya berharap nanti teman-teman paling tidak yang nyel itu sudah bisa mulai bekerja, bisa mulai melaksanakan. Jadi wakasek apa biasanya itu? Kemahasiswaan dan alumni ya, atau kesiswaan dan alumni itu sudah bisa. Katakanlah 1 unit 1 orang kita kumpul sudah 20 orang. Nah, kita bisa jalan. Ya sudah, targetnya sekarang 2 orang aja lah dulu. Nah, sehingga nanti tindak lanjut mungkin pembukaan pelatihan itu kita akan workshopkan itu. Ya, begitu. Ini mungkin opsi-opsi catatan kita. Ada kata akhir dari Pak Anu, silakan. Tambahan sedikit. Jadi mungkin juga perlu dilakukan pendekatan ke Dinas Jawa Timur. Karena ternyata kan seperti di Jawa Barat itu bisa semester genap, bukunya itu kelas 12 semester terakhir.
itu kan genap kan berarti kan. Di DKI Jakarta ada kesepakatan seperti itu, berarti kan itu semester genap. Nah, saya pernah menghadap ya, ketemu Ibu Dirjen Vokasi, Ibu Kiki Juliati. Dulu kebetulan sama-sama di BSNP dengan saya. Nah, saya mintakan itu supaya bisa di semester genap itu untuk berlaku di seluruh Indonesia. Beliau bilang itu kebijakan masing-masing dinas pendidikan provinsi gitu loh. Iya. Itu. Jadi itu kita undang. Ya. Jadi sekali lagi kalau usul saya ya coba lakukan pendekatan kepada dinas pendidikan Jawa Timur. Ya, karena Jawa Barat bisa, DKI juga bisa. Kemarin kan kita juga ke fasilitator kan terkait dengan artinya kan kita kemarin sudah mencari siswa kelas 12 yang kemarin ya. Nah, kemarin akhir itu kita sudah ketemu anak sudah masuk lah sekarang FPK itu, otomatis kan kalau kita masih jatahnya kan 10 ya. Akhirnya kan kurang kan hanya 5. Kemudian kita usul bagaimana KPK gabungan dengan kelas 11 yang naik kelas 12 nantinya. Itu aja tidak boleh. Jadi yang boleh itu gabungan antara kelas 11 ya sama kelas 10. Jadi kelas 10 yang naik kelas 11, kelas 12 naik kelas 12 untuk tahun pelajaran ini itu boleh. Jadi kalau di dengan yang kemarin berarti ada masih terbuka berarti ya. Iya, itu kan maaf ya Bapak kan bicaranya sama fasilitator. Ini kebijakan dinas yang memutuskan harus kepala dinas gitu loh. Ini juga dikomunikasikan dengan Pak Toto. Oke, jadi saya tahu, saya paham betul. Jadi kita workshopkan ini nanti dengan mengundang Direktur Vokasi Pak Fajar, mengundang Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, kemudian mengundang dari Oselna lagi, Oselna Jaya, harus ingat nanya, nah itu Nahdlatul Ulama Pak ya. Iya, Oselna. Kemudian dari forum Ismino ya. Paling tidak itu 20 unit kerja kita. Siapa unit? Yaitu SMK kita 14. 14 itu 9 yang belum yang otonominya di yayasan YPM, tapi yang 5 itu sudah di masing-masing yayasan yang gitu. Tapi namanya tetap Pak. SMK YPM 14 atau 13, SMK 12 macam itu. Yang kedua adalah SMA-nya ada 4. Ya. Kemudian dari fakultas kita ada 4. Nanti itu mereka juga sudah otonom masing-masing sih. Nah, sesuai dengan keilmuannya. Jadi paling tidak itu satu-satu kita harapkan sudah bisa mendaftarkan ya. Berarti 20 orang. Kemudian nanti datang Oselna sekalian dengan workshop yang tadi itu berdasarkan pengalaman dari Jakarta dan di Jawa Barat. Nanti Jawa Timur bagaimana? Kalau perlu kita undang dari Jakarta sama Jawa Barat supaya orang Jawa Timur tahu kalau ada kebijakan seperti itu. Mengapa ini semua bagian dari ikhtiar bagaimana kita membuat lembaga pendidikan bukan menciptakan pengangguran tapi menciptakan tenaga kerja beneran. Demikian, ada kata akhir dari Pak Pak Ibnu. Jangan kata akhir. Bosan ini saya apa ya kata? Pakai. Ya, silakan. Nanti terakhir Gus Maki ya memberikan Pak Ibnu. Cukup. Ya, saya kesempatan ini saya akan sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada YPM yang telah memberi kesempatan peluang kepada kami untuk berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami tentu minta maaf untuk segala kesalahan, kekurangan kami. Jadi saya ini meskipun orang Jawa Tengah karena dulu lama di Jawa Timur, Pak. Jadi kalau ditanya seringkali langsung tutup poin, tunjuk poin.
Saya langsung bilang tidak gitu. Jadi nggak pakai kelok-kelok. Dan itu apa namanya itu saya ketularan Gus Dur kali ya. Gus Dur kan juga nggak pernah kelok-kelok. Jadi tadi ketika ini Prof. Tony menyebut Taiwan, saya juga ingat Gus Dur lagi. Jadi pada suatu pengajian panitia MC, panitia Sohibul Bek bolak-balik bilangnya santriwan santriwati. Ketika Gus Dur naik tidak pakai salam, tidak pakai hamdalah segala macam, langsung membahas itu yang dimaksud santriwan santriwati itu siapa? Santriwan itu orang yang banyak santrinya, itu berarti kiai. Hartawan orang banyak hartanya, ya. Dermawan orang yang banyak dermanya. Lah santriwan itu berarti orang yang banyak santrinya, itu berarti kiai. Lah kalau Taiwan saya ini nanti ada tindak lanjutnya, tentu saja pertemuan kali ini saya sangat senang kalau apa namanya JPM nanti merekrut calon-calon RTP. Sebenarnya tidak ada halangan bagi yang ikut LPK, dia di apa namanya kelas 12 semester pertama atau kelas 11. Nah, karena mengharuskan ada ijazah yang nanti nunggu lulusnya baru daftar. Nanti kalau memang sudah ikut LPK terus nanti ikut training centernya di sana, apa namanya, pinter kan, sertifikatnya disertakan aja kalau ada sertifikat. Lah iya pasti. Iya. Jadi sana kan tahu nanti pihak konsep. Iya. Jadi apa namanya, kan belum tentu yang ikut LPK itu nanti ikut seleksi lulus, Pak. Karena tadi suruh bawa beban 40 kilo ya, Pak. Kanan 20, kiri 20. Iya. Yang cewek 20. Jadi belum tentu nanti siapa tahu yang ikut apa namanya, yang ikut LPK itu kegel. Kebanyakan berpikir nggak kuat ngangkat. Ya, sekali lagi saya berharap nanti bisa bekerja sama Isminu dengan YPM, karena saya tahu sejak dulu sekali bahwa YPM ini sebenarnya sudah terdepan di dalam hal pendidikan. Saya juga banyak belajar. Nah sekarang kalau bisa kita bekerja sama, saya akan bisa lebih banyak belajar lagi. Terus terang ini tadi yang bapak-bapak kemukakan tadi belum pernah saya temukan di diskusi dengan sebelumnya. Karena kami diskusi dengan sekolah-sekolah yang berbasis pesantren. Ya, apalagi dibilang wah ketua umum Isminu kiai gitu kan. Ya di sana ya pada padahal kalau itu KPN itu baru kemarin, makanya masih kan bawa aura ya. Iya. Sebelumnya GMNI. Padahal saya bukan kiai, sekali lagi saya orang pesantren, pengangguran santai tapi keren gitu. Dan saya kalaupun apa namanya saya orang pesantren bener itu, saya itu bukan kiai, saya santriwan. Orang yang banyak. Ya. Jadi saya berharap sekali lagi, karena di pantai utara Jawa Timur, Jawa Tengah ini belum ada yang merekrut. Ya, saya sangat senang kalau YPM bisa melakukan itu. Dan janjinya Mr. Miyajima, janjinya ini ya, itu nanti yang bisa merekrut dalam jumlah besar nanti akan diberangkatkan ke Jepang. Tiap pesantren juga 2 orang. Itu janjinya Miyajima loh Pak Ibnu. Jadi saya nggak ngarang. Itu waktu kita ke sana pulang mau ke Bandara Narita, itu di base itu yang disampaikan oleh Mr. Miyajima itu. Nah sekarang yang terbanyak rekrutmen itu dari pesantren Buntet. Yang kedua pesantren Al-Ittihad, pesantrennya saya. Nah dengan segini banyak unit ya sekolah,
saya yakin nanti JPF juga akan menjadi yang terbanyak. Dan kalau terbanyak sekali, pakai sekali. Ya saya Ibu-ibu ayo dong. Yang penting mukanya kelihatan semua ya. Agak mepet Pak, agak mepet. Agak mepet nggih. Agak mepet. Nggih gaya ngeten aja. Iya, beberapa kali nggih. 1 2 3. Pak Fajar adenganan nggih. Berarti ketinggalan, adenganan. 1 2 3. Sekarang tangan kepala maju ke muka. Nah. Ya. 1 2. Tangan ke kepala.